Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi dalam membahas soal aplikasi turunan fungsi trigonometri bersama saya, Bapak Tu Endarto. Oke, perhatikan soal-soal berikut. Nomor 1. Diketahui Y sama dengan cos 2X plus 2 di absis pi per 6. Tentukan gradien garis singgung. Nah, pembahasannya kita cari turunannya dulu. Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan negatif sin X. Nah, kemudian gradien sama dengan nilai turunan pertama di X sama dengan pi per 6. Kita masukkan sama dengan negatif sin pi per 6. Sin pi per 6 atau sin 30 derajat. Sehingga hasilnya adalah negatif setengah. Karena sin 30 derajat sama dengan setengah. Ini ada negatif sama dengan negatif setengah. Sehingga gradien yang diminta adalah negatif setengah. Kemudian yang nomor 2. Y sama dengan sin 2X plus 1 di titik pi per 4,2. Yang tanyakan gradien garis singgung. Pembahasannya kita cari Y aksen sama dengan 2 cos 2X. Kenapa? Karena sin 2X turunnya cos 2X, turunan 2X sama dengan 2. Nah, kemudian kita cari gradien sama dengan F aksen di titik pi per 4. Sehingga kita dapatkan sama dengan 2 cos 2 kali pi per 4. 2 kali pi per 4 itu sama dengan pi per 2 atau cos 90 derajat. Sehingga hasilnya cos pi per 2 sama dengan 0. Karena cos 90 derajat sama dengan 0. Gitu. Jadi gradiennya adalah 0. Kemudian yang nomor 3, Y sama dengan 2 sin 2X di titik 0,3. Yang ditanyakan adalah persamaan garis singgung. Nah, kita cari turunannya dulu. Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan cos 2X. Gradien sama dengan F aksen 0. Nah, karena titiknya X-nya 0. Kita masukkan 0. Sama dengan 2 cos 0. Nah, cos 0 itu berapa? Sama dengan 1. Sehingga gradiennya sama dengan 2. Nah, persamaan garis singgung rumusnya Y min Y1 sama dengan MX dikurang X1. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah ada. Y min 2 karena Y-nya ini Y1 sama dengan 2. Kita masukkan sama dengan gradiennya sama dengan 2 kali 2X kurang 0. Karena X-nya 0. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan 2X ditambah 2. Ini pindah ruas jadi 2. Ini 2X. Ya. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 2X ditambah 2. Oke. Berikutnya. Y sama dengan tangan X di titik pi per 4,1. Yang tanyakan adalah persamaan garis singgung. Pembahasannya, Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan sekan kuadrat X. Karena turunan tangan adalah sekan kuadrat. Kemudian kita cari gradien. Y sama dengan F aksen pi per 4. Nah, kita masukkan berarti kita dapatkan sekan kuadrat pi per 4. Pi per 4 itu sama dengan 45 derajat. Sekan 45 derajat kita tahu nilainya sama dengan akar 2. Sehingga akar 2 kuadrat sama dengan 2. Nah, kemudian kita masukkan persamaan garis singgung. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Y kurangi 1. Ini karena Y-nya 1 sama dengan 2 kali X min pi per 4. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan 2X. Ini kita kalikan ditambah 1. Ini pindah ruas dari sini. Jadi plus itu 1 kurangi pi per 2. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 2X ditambah 1 min pi per 2. Demikian. Soalnya soal berikutnya. Y sama dengan sin X ditambah cos X. Nah, yang tanyakan adalah interval fungsi turun. Nah, pembahasannya kita cari turunannya dulu. Y aksen sama dengan turunan sin itu cos X. Turunan cos X itu menjadi negatif sin X. Nah, kemudian kita cari titik pembuat 0. Y aksen sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan cos X kurangi sin X sama dengan 0. Kita pindah ruas salah satu. Sehingga kita dapatkan cos X sama dengan sin X. Nah, dari sini kita kalikan dengan sepercos. Sehingga kita dapatkan tangan sin X per cos X sama dengan 1.
Ini sin X per cos X itu sama aja dengan tangan X. Sama dengan 1. Nah, kemudian tangan berapa yang ketemu sama dengan 1? Kita rubah jadi tangan X sama dengan tangan pi per 4. Atau tangan 45 derajat. Nah, kemudian kita ingat-ingat persamaan bentuk tangan. Sehingga kita dapatkan rumusnya adalah X sama dengan pi per 4 ditambah K kali pi. Kemudian kita jalankan. Tanya kita ganti sama dengan 0. X-nya ketemu pi per 4. Kemudian K sama dengan 1. X-nya 5 pi per 4. Nah, dari titik-titik ini kita letakkan dari garis bilangan. Nah, ketika peletakan sudutnya 0 pi per 4, 5 pi per 4, 2 pi. Nah, kemudian sehingga garis bilangan ini terbagi menjadi 3 ruas. Interval pertama 0 sampai dengan pi per 4. Interval kedua pi 4 sampai dengan 5 pi per 4. Dan ketiga 5 pi per 4 sampai dengan 2 pi. Kemudian kita ambil salah satu titik. Misal di sini. Di interval pertama. Misal sudutnya adalah 30 derajat. Atau kita pi per 6. Itu sama dengan 30 derajat. Ini kita masukkan ke turunannya. Turunan pertama. Sehingga kita dapatkan F aksen X. F aksen sama dengan pi F aksen dari pi per 6 sama dengan cos pi per 6 kurangi sin pi per 6. Nah, cos pi per 6 atau cos 30 derajat. Ini sama dengan setengah akar 3. Kemudian sin 30 derajat sama dengan negatif setengah. Nah, setengah akar 3 itu nilainya itu sama dengan 0,85 sebentar, 0,85. Dan ini kurang 0,5 berarti kita dapatkan 0,35. 0,35 adalah suatu bilangan yang bernilai positif. Sehingga pada interval ini kita tandai positif. Nah, interval berikutnya tandai negatif. Berikutnya menjadi positif. Nah, kemudian yang tanyakan adalah interval turun. Interval turun syaratnya adalah F aksen X kurang dari 0. Atau turunannya negatif. Nah, dari yang bernilai negatif, nah pada saat ini terjadi interval turun. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi X lebih besar pi per 4 kurang dari 5 pi per 4. Demikian. Selanjutnya, diketahui Y sama dengan sin X min kurangi cos X. Untuk X lebih besar 0 dan X kurang dari 2B. Yang tanyakan adalah tentukan interval fungsi naik. Nah, kemudian pembahasannya Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan cos X ditambah sin X. Karena turunan sin itu cos, turunan cos itu negatif sin. Sehingga ini kita positif. Kemudian kita cari titik muat 0. Y aksen sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan cos X ditambah sin X sama dengan 0. Kita pindah salah satu. Sehingga kita dapatkan sin X sama dengan negatif cos X. Nah, ini kita kalikan sepercos sehingga kita dapatkan sin X per cos X sama dengan negatif 1. Nah, kita ke ini. Nah, sin X per cos X ini sama aja dengan tangan X. Sehingga tangan X sama dengan negatif 1. Nah, kemudian tangan berapa yang ketemu negatif 1? Nah, tangan itu negatif di kuadran 2 dan kuadran 4. Sehingga kalau negatif 1, berarti itu sama dengan 135 derajat. Atau kita rubah menjadi tangan X sama dengan tangan 3 pi per 4. Nah, kemudian dari sini kita ambil sudutnya. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 3 pi per 4 plus K kali pi. Kemudian kita jalankan. Jika K sama dengan 0, berarti X-nya yang ada berarti 3 per 4. Kemudian K sama dengan 1. Berarti X-nya yang berlaku adalah 3 per 4 ditambah pi sama dengan 7 pi per 4. Dan kemudian kita letakkan di garis bilangan sudut-sudutnya. Yaitu 0 derajat, 0 radian, 3 per 4, 7 per 4, dan 2 pi. Kemudian kita uji. Nah, kita uji ambil titik di interval ini. Misalkan yang mudah adalah 30 derajat atau pi per 6. Kita masukkan ke dalam fungsinya turunannya sehingga kita dapatkan F aksen pi per 6 sama dengan cos pi per 6 ditambah sin pi per 6.
cos pi per 6 itu sama dengan setengah akar 3, sin pi per 6 itu sama dengan setengah. Sehingga ini adalah bilangan yang positif. Setengah akar 3 tambah setengah. Sehingga daerah ini yang ada tanda yang ada sudut pi per 6 kita tandai positif. Ya, positif. Ini negatif. Dan yang ketiga positif. Nah, dan yang diminta adalah interval fungsi naik. Interval fungsi naik itu syaratnya adalah f aksen x lebih besar 0. Sehingga dari yang positif itu ada 2, kita tuliskan x lebih besar 0 kurang dari 3 pi per 4 atau x lebih besar 7 pi per 4 kurang dari 2 pi. Demikian untuk yang nomor 6. Kemudian yang nomor 7, diketahui fx sama dengan cos 2 cos kuadrat x untuk x lebih besar 0 kurang dari pi. Yang ditanyakan adalah interval fungsi naik. Nah, kita turunkan dulu f aksen x sama dengan negatif 2 cos x sin x. Nah, ini sebenarnya pangkatnya kita turunkan cos 2 cos x, kemudian turunan cos itu negatif sin x. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, 2 cos x sin x sudut rangkap sinus. Gitu. Sehingga ini bisa kita rubah menjadi negatif sin 2x. Gitu. Nah, kemudian kita tarik titik 0, f aksen x sama dengan 0, kita dapatkan negatif sin 2x sama dengan 0, kita sederhanakan menjadi sin 2x sama dengan 0. Ini kita pindah nolnya negatif ya, menjadi ini positif. Nah, kemudian kita cari sin berapa yang ketemu 0, berarti sin 2x sama dengan sin 0. Kita ambil sudutnya aja, sehingga 2x sama dengan 0 plus K2pi. Berarti x sama dengan x1 sama dengan K kali P. Nah, kemudian kembali ke sini, sin berapa yang ketemu 0 lagi adalah sin 180 derajat atau pi. Berarti 2x sama dengan pi plus K2pi. Sehingga kita dapatkan penyelesaian yang kedua, x2 pi per 2 ditambah pi. Kemudian kita jalankan. K sama dengan 0, x1 sama dengan 0, x2 sama dengan pi per 2. Itu. Kemudian sudut-sudut ini kita letakkan garis bilangan. Berarti 0, pi per 2, dan pi. Itu. Kemudian kita uji titik di antara ini 0 sampai dengan pi per 2 yang mudah 30 derajat gitu aja. X sama dengan pi per 6 30 derajat di sini. Kemudian kita masukkan dalam fungsi turunan pertama. F aksen pi per 6 sama dengan negatif sin 2 kali pi per 6. 2 kali pi per 6 berarti ini sama dengan pi per 3. Pi per 3 itu sama dengan 60 derajat. 60 derajat sin 60 derajat itu setengah akar 3. Karena ada negatifnya di negatif. Berarti ini adalah suatu bilangan yang bernilai negatif. Sehingga selang yang ada sudut pi per 6 kita tandai negatif. Begini. Dan ini pasti positif. Nah, kemudian fungsi naik syaratnya adalah f aksen x lebih besar 0. Berarti daerah yang bernilai positif ini fungsi naik. Sehingga daerahnya adalah x lebih besar pi per 2 kurang dari pi. Demikian. Untuk selanjutnya, soal nomor 8, fx sama dengan x plus sin x. X lebih besar 0 derajat kurang dari 360 derajat. Yang ditanyakan adalah nilai x agar fx stasioner. Nah, pembahasannya kita turunkan dulu. F aksen x sama dengan 1 plus cos x. Karena turunan x sama dengan 1, turunan sin sama dengan cos x. Nah, kemudian kita cari serat stasioner. Turunan pertama sama dengan 0. Sehingga dari sini kita dapatkan 1 ditambah cos x sama dengan 0. 1 kita pindah ruas sehingga kita dapatkan cos x sama dengan negatif 1. Nah, kemudian cos berapa yang ketemu negatif 1? Yaitu
cos 180 derajat. Sehingga X-nya yang berlaku adalah 180 derajat. Jadi nilai X agar fungsi stasioner adalah 180 derajat. Demikian. Kemudian soal selanjutnya, diketahui fx sama dengan 3 sin kuadrat X untuk X lebih besar 0 kurang dari pi. Nah, kita turunkan dulu. Yang ditanyakan adalah titik stasioner fungsi tersebut. Nah, kita turunkan f aksen X sama dengan ini 3 tetap dari sini. Kemudian 2 kita turunkan menjadi sin X. Turunan sin cos X. Sehingga 3 kali 2 sin X cos X. Sudut rangkap sinus 2 sin X cos X. Ini bisa sederhananya menjadi 3 kali sin 2X. Kemudian serat stasioner. F aksen X kurang dari 0. Sehingga 3 sin 2X sama dengan 0. Nah, ini kita bagi 3 semua. Sehingga kita dapatkan sin 2X sama dengan 0. Nah, sin berapa yang ketemu 0? Berarti sin 2X sama dengan sin 0. Sehingga 2X sama dengan 0. X sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kecuali 0, sin 0 itu sama dengan 0. Sin 180 derajat juga sama dengan 0. Atau sin 2X sama dengan sin pi. Pi itu sama dengan 180 derajat. Sehingga dari sini kita dapatkan 2X sama dengan pi, berarti X sama dengan pi per 2. Nah, dilihat di sini pembatasannya ada 0 sampai dengan pi. Sehingga ini yang berlaku hanya ini tok. Gitu. Letakkan di garis bilangan, karena yang ditanyakan titik stasionernya. Karena yang berlaku hanya dengan X pi per 2, sehingga kita cari nilai fungsi di X pi per 2 di fungsi ini. Di fx. Sehingga kita dapatkan f pi per 2 sama dengan 3 sin kuadrat pi per 2. Sama dengan 3 kali, kalau sin pi per 2 atau sin 90 sama dengan 1. Sehingga hasilnya sama dengan 3. Nah, sehingga titik stasioner yang dimaksud adalah pi per 2,3. Demikian pembahasan soal-soalnya.